Di tengah langit malam yang gelap dan sunyi, sebuah energi misterius tiba-tiba terasa di berbagai penjuru dunia shinobi. Gemuruh tak terlihat merambat seperti gempa kecil, menggetarkan tanah dan udara. Retakan dimensi muncul di berbagai lokasi, dari desa-desa besar hingga wilayah yang terpencil. Shibai, sang dewa Otsutsuki, telah memulai gerakannya. Di sebuah dataran tinggi yang luas, ribuan makhluk menyerupai prajurit Shinju berdiri berbaris rapi. Mata mereka bersinar seperti api biru, tubuh mereka dipenuhi dengan akar-akar pohon yang menggeliat, menciptakan penampilan menyeramkan. Namun, ini bukan pasukan biasa. Mereka adalah manifestasi langsung dari energi Shinju yang dimurnikan, jauh lebih kuat dari pasukan sebelumnya yang pernah dilihat Boruto dan Kawaki. Di langit, sebuah bayangan raksasa mulai terbentuk. Itu adalah bayangan Shibai, yang melayang dengan aura yang sangat kuat. Shibai berdiri di tengah portal dimensi besar, dengan tangan terentang seolah mengendalikan seluruh pasukannya. Suaranya menggema seperti guntur, menyelimuti dimensi itu dan merambat ke dunia shinobi. Manusia lemah, kata Shibai, suaranya tajam dan menusuk. Kalian berani menentang kehendak para Otsutsuki? Kalian hanyalah debu di bawah kakiku. Hari ini, kalian akan menyaksikan kehancuran dunia kalian. Di Konoha, alarm darurat dibunyikan. Desa penuh dengan aktivitas. Pasukan shinobi mulai bergegas menuju titik-titik berkumpul, siap untuk menghadapi ancaman terbesar yang pernah ada. Di pusat komando, Shikamaru berdiri di depan peta besar yang menunjukkan berbagai wilayah, dengan ikon merah menandai tempat retakan dimensi telah muncul. Para kage lainnya juga terhubung melalui teknologi komunikasi. Kita tidak punya banyak waktu, kata Shikamaru sambil menunjuk lokasi utama di peta. Pasukan Shibai telah muncul di 5 titik berbeda, masing-masing dengan retakan dimensi besar. Tapi ini hanyalah serangan pengalih perhatian. Fokus utama kita tetap pada inti dimensi Shinju. Jika Shibai sepenuhnya mengaktifkan energi itu, dunia kita selesai. Gara, yang suaranya terdengar melalui transmisi, menimpali, kami akan menangani pasukan yang menyerang di wilayah kami. Tapi, siapa yang akan memimpin serangan langsung ke Shibai? Naruto berdiri di dekat Shikamaru, mengenakan jubah Hokage-nya. Wajahnya penuh ketenangan namun dengan sorot mata tajam. Aku, Sasuke, Boruto, dan Kawaki akan memimpin tim utama. Shibai adalah ancaman yang jauh melampaui pasukan biasa. Hanya mereka yang memiliki kekuatan setara dengannya yang bisa melawannya. Boruto, yang berdiri di sisi Naruto, mengepalkan tinjunya. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan dunia ini. Kawaki menambahkan dengan suara dingin, aku sudah melihat apa yang dia lakukan. Dia tidak akan berhenti sampai semuanya habis. Kalau kita harus mengorbankan segalanya untuk menghentikannya, aku siap. Pasukan shinobi dari seluruh desa mulai bergerak. Di bawah komando langsung para kage, ribuan ninja menuju titik-titik retakan dimensi yang telah muncul. Darui memimpin pasukan dari Kumogakure untuk menahan gelombang pertama pasukan Shinju di wilayah pegunungan. Kurotsuchi membawa para ninja berbakat Iwagakure untuk memperkuat pertahanan di sisi lain benua. Di tengah lautan, Chojuro dan armada Kirigakure bersiap menghadapi gelombang musuh yang muncul dari dasar laut, tempat portal dimensi lain telah terbuka. Namun, ancaman terbesar tetap berada di inti dimensi Shinju, tempat Shibai sendiri berada. Disinilah tim utama yang terdiri dari Boruto, Kawaki, Naruto, Sasuke, Koji, dan yang lainnya memulai perjalanan mereka. Saat tim utama tiba di inti dimensi Shinju, mereka disambut oleh pemandangan yang luar biasa menakutkan. Pohon Shinju raksasa menjulang di tengah area, akarnya seperti ular besar yang menggeliat dan memancarkan cahaya merah gelap. Di sekitarnya, ribuan prajurit Shinju berdiri seperti penjaga, sementara beberapa Otsutsuki lain yang lebih kecil melayang di udara, siap menyerang. Jadi ini, pusat kekuatan mereka, gumamnya. Fokus, kata Sasuke tegas. Matanya yang bersinar dengan Eternal Mangekyo Sharingan menyapu medan perang. Kita harus membuat jalan ke arah pohon itu. Shibai pasti ada di sana, mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Tiba-tiba, salah satu Otsutsuki penjaga menyerang, meluncurkan bola energi besar ke arah tim. Naruto melompat ke depan, menciptakan pelindung raksasa dengan kekuatan cakranya, memblokir serangan itu. Jangan lengah, ini baru permulaan, seru Naruto. Boruto dan Kawaki memimpin serangan langsung ke barisan depan musuh. Dengan karma mereka yang sekarang stabil, kekuatan mereka mencapai level baru. Boruto menggunakan kombinasi teknik Rasengan Uzuhiko yang diselimuti energi padat Otsutsuki untuk menghancurkan gelombang pasukan Shinju yang mendekat.
Setiap pukulan menciptakan ledakan besar yang mengguncang tanah di sekitar mereka. Kawaki, di sisi lain, menggunakan kubus hitam Daikokuten untuk menghancurkan musuh secara brutal. Dengan gerakan cepat, dia memanipulasi kubus itu untuk menghantam pasukan Shinju dan Otsutsuki penjaga yang mencoba mendekat. Namun, pertempuran itu jauh dari mudah. Setiap kali mereka menghancurkan satu gelombang musuh, gelombang lain muncul dengan kekuatan yang lebih besar. Di puncak pohon Shinju, Shibai mengamati pertempuran dengan senyuman dingin di wajahnya. Dengan satu gerakan tangan, dia menciptakan gelombang energi yang menghantam medan perang, memisahkan tim utama. Boruto dan Kawaki terpental ke satu sisi, sementara Naruto, Sasuke, dan yang lainnya berada di sisi lain. Manusia bodoh, kata Shibai, suaranya seperti gema ribuan suara sekaligus. Kalian benar-benar berpikir bisa menghentikan takdir yang telah ditulis oleh para Otsutsuki? Hari ini adalah akhir dari segalanya. Boruto berdiri dengan susah payah, darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia menatap Shibai dengan mata penuh determinasi. Mungkin kau benar soal takdir. Tapi aku tidak peduli. Aku akan menghancurkan takdir itu dan menulisnya ulang dengan tanganku sendiri. Shibai tertawa kecil, tetapi sorot matanya menunjukkan rasa penasaran. Menarik. Tapi itu hanya akan memperpanjang penderitaanmu. Pertempuran besar ini baru saja dimulai, dengan semua kekuatan yang mereka miliki, Boruto dan Kawaki harus melawan Shibai yang tampaknya tak terkalahkan, sementara nasib dunia berada di ujung tanduk. Di tengah lautan api dan reruntuhan dimensi Shinju, pasukan Shibai semakin mendesak tim utama. Gelombang demi gelombang prajurit Shinju menyerang tanpa henti, masing-masing lebih kuat dari sebelumnya. Namun, di sisi Boruto dan Kawaki, sekutu baru terus bermunculan, membuktikan bahwa dunia shinobi tidak akan menyerah begitu saja. Sebuah portal dimensi kecil tiba-tiba terbuka di sisi medan perang. Dari dalamnya, Sarada Uchiha dan Mitsuki muncul, diikuti oleh Shikadai Nara, Chocho Akimichi, Inojin Yamanaka, dan Himawari Uzumaki. Wajah mereka mencerminkan campuran tekad dan keberanian, meskipun medan perang yang mereka hadapi adalah yang paling menakutkan dalam sejarah dunia shinobi. Sarada, dengan syaringannya menyala, langsung bergabung di sisi Boruto. Kami tidak bisa membiarkanmu bertarung sendirian, Boruto, katanya dengan suara tegas. Ini bukan hanya tanggung jawabmu. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Mitsuki berdiri di sebelahnya, cakranya mulai berubah menjadi mode Sagenya yang bercahaya lembut. Kau tidak perlu memikul semuanya sendiri. Kau tahu kami ada di sini untukmu. Di sisi lain medan perang, Himawari Uzumaki memandang dengan serius. Dengan rambut yang sedikit berantakan dan sorot mata yang penuh tekad, dia maju dengan langkah pasti, berdiri di belakang ayahnya, Naruto. Mata biru cerahnya menyiratkan ketenangan yang aneh, sementara cakra Kurama yang tersembunyi dalam tubuhnya mulai terasa samar-samar. Dengan semua shinobi muda yang kini bergabung, dinamika pertempuran berubah. Meskipun kekuatan Shibai dan pasukan Shinjunya masih mendominasi, kolaborasi shinobi lintas generasi mulai memberikan tekanan. Boruto melancarkan serangan kombinasi dengan Sarada. Rasengan Uzuhiko miliknya yang berlapis energi Otsutsuki digunakan untuk membuka celah besar dalam barisan pasukan Shinju. Sarada, menggunakan kekuatan Sharingan dan Chidori yang telah diasahnya, melesat dengan kecepatan luar biasa, menghancurkan sisa musuh yang terpecah akibat serangan Boruto. Di sisi lain, Kawaki memanipulasi kubus Daikokutennya untuk melindungi Mitsuki, Shikadai, dan Himawari dari serangan Shinju yang datang dari segala arah. Himawari, yang mulai memahami sedikit potensi Kurama dalam dirinya, menyerang balik dengan ledakan cakra murni yang berhasil menghentikan beberapa musuh. Boruto, jangan mati di sini, teriak Himawari dengan suara yang menggema di tengah kekacauan. Boruto menoleh, tersenyum lemah, tapi penuh keyakinan. Aku belum selesai, Hima. Kita semua akan keluar dari sini hidup-hidup. Sementara itu, Shikadai menggunakan strateginya untuk memandu pasukan ninja muda melawan prajurit Shinju yang menyerang dari belakang. Dengan bayangannya, ia mengendalikan beberapa musuh sekaligus, memberi waktu bagi Chocho untuk memperbesar tubuhnya dengan teknik partial expansion jutsu dan menghantam musuh dengan kekuatan dahsyat. Inojin, menggunakan Choju Giga miliknya, menciptakan burung-burung tinta yang melesat di udara, membantu mengawasi pergerakan musuh dan menyerang mereka dari atas. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex fan teori, sehingga semakin berkembang.
Jika sudah, terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya. これは俺の物語だ